Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggalamuttamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Namo Buddhaya, sahabat Dhamma dimanapun berada. Salam damai dan sejahtera. Hari ini tanggal 8 November 2024 kita berjumpa lagi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Untuk minggu ini kita mungkin akan bahas materi yang lebih ringan, sederhana. Setelah minggu lalu juga cukup berat. Karena minggu depan juga kemungkinan untuk minggu depan kita off dulu. Nah, absen. Karena di wihara Sangkamita Arama akan ada kedatangan seorang biku. Mungkin akan tinggal di sana sekitar 1 mingguan. Jadi siapa bisa ada waktu, silakan untuk datang, karena beliau akan pindah patah pagi dan juga malam ada sesi chanting sore dan meditasi. Ya, tentunya merupakan kesempatan yang baik lah. Jarang-jarang ada kesempatan untuk bertemu dengan samana. Nah, samana nanca dasanang eta manggalamuttamang. Nah, Sang Buddha katakan bertemu dengan seorang samana merupakan berkah utama. Jadi untuk hari ini pembahasan kita pertama-tama lebih kepada apa yang umumnya membuat diri kita itu tidak memperoleh kebahagiaan, yang mana sesungguhnya padahal kebahagiaan itu ada setiap saat di dalam diri kita, namun hanya saja diri kita yang tidak mampu untuk mengenalinya. Di sini ketika berbicara soal kebahagiaan, yang dimaksud tentunya berkaitan dengan bagaimana memiliki penyadaran diri pada momen saat ini. Sadar pada saat ini dibandingkan terjebak untuk mencemaskan atau mengkhawatirkan baik masa lalu maupun masa mendatang. Nah, jadi di sini seberapa tepat ungkapan atau ajaran Sang Buddha yang mengajarkan untuk fokus hanya pada saat ini, momen saat ini, di dalam menghadirkan suatu kebahagiaan. Nah, silakan Bante Rifi. Kalau menurut Bante, sebenarnya untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidaklah begitu sulit ya. Tergantung kitanya sih ya. Tergantung diri kita sendiri. Apakah kita hidup
mau bahagia atau enggak. Nah, untuk kebahagiaan momen saat ini itu kita ciptakan sendiri. Orang lain, lingkungan, maupun apapun itu keadaan yang di luar itu tidak bisa mempengaruhi kebahagiaan yang kita miliki, yang kita buat, yang kita rasakan. Jadi tidak ada alasan ketika orang bilang saya kok tidak bahagia ya. Misalnya, kok saya tidak bahagia tinggal di sini ya. Kok saya tidak bahagia ketika saya memiliki ini ya. Kok saya tidak bahagia ketika saya berjuang untuk mendapatkan ini, setelah mendapatkan ini saya tidak bahagia. Sebenarnya salah ya berpandangan seperti itu. Nah, gimana momen saat ini kita bisa bahagia? Seperti apa? Ya, Buddha sendiri sudah mengatakan jangan kita terlalu gelisah, khawatir tentang masa depan. Jangan pula kita mengingat masa lampau yang sudah berlalu, yang membuat batin kita merasa menyesal, merasa tidak bahagia, tidak suka. Justru ajaran Sang Buddha menyarankan momen saat ini. Jangan memikirkan yang lampau, jangan mengharapkan yang akan datang. Cukup momen saat ini saja. Jadi dengan momen saat ini aja kita udah bisa bahagia. Kita nggak perlu mengingat masa lampau yang sudah berlalu. Kita tidak perlu mengharapkan masa depan yang belum tentu terjadi, yang belum tentu bisa kita prediksi sehingga kita bisa bahagia. Dengan momen saat ini aja kita sudah bisa bahagia. Jadi kenapa kita harus mengingat atau mengharapkan sesuatu yang belum terjadi? Nah, kebahagiaan yang Bante bilang itu kita ciptakan sendiri. Orang lain tidak bisa mengganggu gugat kebahagiaan kita. Lingkungan apalagi, atau hal-hal yang di luar itu tidak bisa mempengaruhi kita yang sendiri, yang membuat kebahagiaan kita di dalam diri kita, batin kita sendiri. Nah, untuk menciptakan kebahagiaan di momen saat ini cukup itu berpuas hati untuk keadaan saat ini seperti apa, yang kita lalui seperti apa, yang kita dapatkan seperti apa. Ya, itu kita harus berpuas dengan kita memiliki rasa puas hati dengan apa adanya ini. Itu sudah dibilang kebahagiaan. Apalagi kalau kita bisa mempraktekkan ajaran Sang Buddha dengan benar, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati nanti kelak. Nah, dengan praktek berjuang seperti Sang Buddha bisa mendapatkan kebahagiaan sejati, yaitu nibbana, ya, kebahagiaan sejati yang kita harus capai. Nah, itu sih menurut pandangan Bante, kebahagiaan momen saat ini itu seperti itu. Gak usah neko-neko mau ini mau itu, nggak mau punya ambisi ini itu, nggak usah dulu. Punya ambisi boleh, tapi ya nggak usah terlalu memaksakan diri kita gitu. Seperti itu. Karena kalau terlalu memaksakan juga tidak secara alami, ya itu ujung-ujungnya kita membuat diri kita nggak bahagia lagi, ya kan?
karena ada tekanan yang memaksakan diri kita harus menjadi ini, yang memaksakan diri kita harus menjadi itu. Nah, itu menurut pandangan Bante kebahagiaan yang simple, sederhana yang bisa Bante jelaskan. Ya, Bante pun. Ya, yang membuat kita bahagia itu atau tidak bahagia itu yang faktor utamanya adalah dari pikiran biasanya. Pikiran itu ya, dia senang mengembara di kemana-mana itu ya, itu Buddha juga mengatakan. Jadi yang pertama itu kita harus menyadari itu munculnya pikiran. Pikiran-pikiran yang mengembara itu kita harus tenangkan dengan seperti kami biku itu mungkin dengan meditasi atau samadhi gitu. Jadi kita harus sering menenangkannya agar dia tidak kesana kemari, itu yang faktor utamanya itu yang sangat penting itu ya, itu dia akan seperti batin kita akan bergejolak ke sana ke sini. Itu biasa terjadi pada semua orang itu. Pikiran kita harus siap menghadapi seperti pikiran-pikiran itu akan muncul gitu. Dia akan datang kapan waktu itu. Kita harus sadar dan waspada bahwa ini pikiran yang membuat kita gelisah, membuat kita khawatir itu. Jadi pikiran-pikiran itulah yang pikiran seperti kata orang itu pikiran kacau, dia yang bikin seseorang itu akan seperti gundah, bimbang itu segala macam. Jadi itu yang pertama-tama itu adalah pikiran yang kita harus waspadai dan kita taklukkan dulu itu. Jadi baru bisa berbahagia, baru bisa damai dengan diri kita sendiri. Jadi cara-cara kita itu seperti kita biku, yaitu harus menenangkan dengan meditasi samadhi ya, atau kita harus juga hidup sendiri, harus juga menghibur sendiri gitu, seperti cara apa belajar dhamma, melihat dhamma, membaca dhamma, itu yang membuat kita mungkin akan bisa bahagia. Jadi seperti pikiran-pikiran yang lalut kacau itu dia akan bisa diminimalkan itu atau dikurangin munculnya dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi itu yang penting, faktor utamanya adalah pikiran biasanya. Ya, itu aja. Berikutnya, kalau kita coba untuk mengingat kira-kira orang yang kita kagumi atau jadikan panutan dalam hal spiritual, tentunya orang tersebut yang ada di gambaran kita pastilah cara hidupnya begitu sederhana, begitu praktis, dan bisa dibilang tidak terlalu banyak macam-macamnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi di sini, justru dengan kehidupan yang semakin sederhana, justru malah semakin memberikan kebahagiaan yang lebih mendalam. Nah, kira-kira seberapa benar pernyataan ini di mata pandangan para Bante? Mencoba mungkin bisa diberikan berbagai penjelasan atau contoh-contoh bahwasanya semakin kita dapat hidup dengan cara sederhana, justru kebahagiaan di dalam diri kita itu semakin meningkat. Karena perlu digarisbawahi bahwa sekali lagi kebahagiaan tidaklah melulu soal
materi. Ya, silakan Mbak Tebun. Iya. Ya, dari pengalaman saya melihat guru-guru itu mereka sangat simpel kehidupannya. Jadi hanya pokoknya mereka sangat simpel kehidupannya, dan kita melihat mereka bahagia gitu. Kadang kita ingin seperti itu memang agak sulit karena kita mungkin belum begitu mampu, karena perjalanan spiritual kita belum seperti itu. Jadi kita boleh untuk sebagai contoh atau panutan ya boleh aja itu, karena itu hal yang baik ya, harus mencontohkan yang baik. Jadi mereka kehidupan itu sebagai seorang biku itu harus semakin simpel itu, karena semakin banyak kita kemauan, kita sulit nanti untuk melepaskannya, dan akan menimbulkan banyak pikiran seperti masalah tempat tinggal, masalah barang-barang yang kita miliki itu. Sebagai seorang biku itu harus semakin simpel, jadi harus semakin gampang untuk semakin mudah diurus itu. Kalau kita semakin banyak untuk yang kita urus itu, dia akan banyak pikiran dan banyak yang waktu kita buang juga untuk mengurusinya itu. Jadi itu yang membuat kita akan semakin agak repot sedikit. Jadi kita harus semakin simpel untuk ke arah yang kedepannya agar bisa damai dan lebih mudah melepas. Sebab itu akhirnya itu kita juga akan melepaskan semuanya itu dan akan mati suatu saat. Jadi kita harus belajar untuk hal itu, yang hal-hal yang tidak begitu penting untuk kita tuh kita harus melepaskannya mulai saat sekarang. Jangan sampai kita sudah waktunya itu kita baru mulai melepas, itu agak repot juga. Jadi kita harus banyak belajar untuk simpel kehidupannya dan melepas banyak. Jadi kita akan kehidupan seorang biku pun akan pergi ke sana, pergi ke sini. Jadi kita kemanapun simpel dan mudah diurus suatu saat itu. Jadi orang pun tidak sibuk mengurusin kita, dan kita pun tidak akan sibuk mengurus kepunyaan kita sebagai barang, kepemilikan dan segala macam tempat tinggal itu. Walaupun seorang biku itu memang sudah sangat minimal kegunaannya, tapi harus lebih diminimalkan lagi, disimpelkan sesimpelnya itu. Jadi itu memang ciri khas seorang samana itu harus begitu. Yang kita lihat panutan-panutan dari murid-muridnya Sang Buddha yang dulu juga banyak yang begitu. Mereka bisa leluasa untuk pergi ke hutan dengan cepat, dengan kemana dia akan melepas. Jadi tidak perlu harus banyak barang ini itu, dan kita yang sulit membawanya, dan orang lain pun susah mengurus kita. Jadi itu yang pendapat dari saya. Mbak Rizky. Ya, menurut Bante benar sekali ya, bahwa hidup sederhana apa adanya itu lebih bahagia. Ya, itu Bante setuju sekali dengan pandangan seperti itu. Karena kenapa? Kita bisa lihat, Bante bisa berikan contoh antara wong cilik sama bisnismen atau pengusaha atau miliuner atau orang-orang terkenal, artis-artis terkenal, ya, pengusaha-pengusaha besar.
jika dibandingkan dengan wong cilik, ya berarti contoh kan misalnya seorang petani dengan pengusaha besar, yang manakah yang lebih bahagia Bante? Yang lebih bahagia petani, seorang petani daripada pengusaha. Kenapa? Alasannya, petani itu dia tidak banyak tuntutan, ya. Ketika dia menggarap sawah, menanam benih padi, pekerjaannya selesai, dia makan siang di sebuah pondok kecil, walaupun lauknya hanya sekedar telur ceplok atau sayur satu macam pun dengan nasi, dia sudah sangat bahagia, ya. Terus setelah makan dia melanjutkan pekerjaan lagi untuk menggarap lagi sawahnya, ya kan. Itu petani itu lebih bahagia dari pengusaha. Kenapa? Pengusaha itu lebih banyak pusingnya, lebih banyak tuntutannya, lebih banyak yang dipikirkannya. Bukan satu kepala yang dia pikirkan, banyak kepala yang dia pikirkan. Seorang pengusaha, apalagi pengusaha besar, mau memikirkan keluarganya, mau memikirkan karyawan dia, mau memikirkan target perusahaan, mau memikirkan inovasi-inovasi apa yang bisa membuat perusahaannya makin bertumbuh besar, makin berkembang, makin maju. Itu banyak yang dipikirkan. Belum lagi bulan ini rugi, gimana cara mengatasi kerugian itu, membuat gebrakan-gebrakan sehingga perusahaan bisa untung lagi. Belum lagi memikirkan kalau misalnya karyawan-karyawannya demo, mogok kerja, minta tuntutan gaji. Jadi pengusaha besar itu banyak yang dipikirkan, bukan satu kepala saja. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih bahagia, pastinya ya wong cilik yang lebih bahagia. Dia tidak banyak pikiran. Apalagi bagi kami-kami yang seorang samana, mungkin lebih bahagia lagi. Itu contoh yang Bante berikan. Jadi jangan ibaratnya kalau sudah menjadi orang yang besar yang memiliki materi berlimpah itu bisa bahagia. Tidak, belum tentu. Sebenarnya mereka tidak bahagia dengan materi berlimpah sekalipun. Ya seperti itu Bante bilang, pengusaha besar bangun tidur saja dia bisa memikirkan perusahaannya itu nanti gimana ya. Malam-malam menjelang sebelum tidur udah terpikir juga, besok saya mau ngapain ya, besok saya mau meeting sama karyawan membahas apa ya untuk kemajuan perusahaan. Banyak pikiran, banyak yang dipikirkan, banyak yang dituntut. Ketika orang yang sudah besar memiliki materi yang berlimpah sekalipun, dia juga tidak puas. Pingin lebih lagi. Hari ini memiliki, Bante contohkan, hari ini memiliki mobil Toyota.
besok ingin memiliki mobil BMW, bulan depan ingin memiliki mobil Lamborghini, tahun depan ingin memiliki mobil yang lebih lagi dari Lamborghini. Seperti itu, tidak ada puasnya. Ketika kita memiliki rasa tidak pernah ada rasa puas, di situ ada penderitaan, dan jangan dikatakan ada kebahagiaan di situ. Kalaupun ada kebahagiaan di situ, itu hanya berjalan sebentar saja, sementara aja. Jadi kebahagiaan itu ya cukup punya rasa puas, ya rasa puas, mensyukuri, bersyukur apa adanya, hidup sederhana, tidak banyak tuntutan, tidak banyak keinginan, ya itu sudah bahagia, sudah dikatakan bahagia. Tapi kalau misalnya tidak punya rasa puas, pun terlalu banyak keinginan, ingin ini, ingin itu, terlalu banyak tuntutan, ya akan cukup sulit mendapatkan kebahagiaan. Seorang petani ya, dia bangun tidur cukup tahu besok pagi saya datang ke sawah, menggarap sawah, makan siang dengan menu apa adanya, tidak neko-neko, harus punya ayam goreng, harus punya ikan goreng atau apa, dengan cukup satu macam sayur aja dia bisa makan. Habis makan siang dia menggarap sawah lagi, habis menjelang sore dia udah pulang, besok paginya begitu lagi. Tidak banyak tuntutan, tidak banyak keinginan. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan miliarder, apakah bahagia? Belum tentu. Kalau dibandingkan dengan orang-orang terkenal, mereka bahagia karena dikenal orang banyak? Belum tentu. Diterpa gosip sedikit saja mereka sudah menjadi pikiran. Orang-orang terkenal, artis yang kita katakanlah, apalagi orang-orang terkenal, satu aja informasi buruk mengenai dia atau gosip yang beredar di media massa mengenai dia, itu menjadi pikiran. Apakah itu bisa dikatakan bahagia ketika kondisi itu datang pada mereka? No, tidak. Nah, menurut pandangan Bante seperti itu. Jadi Bante setuju hidup sederhana apa adanya, memiliki rasa puas dengan yang kita miliki saat ini. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Apalagi bagi kami Samana yang sudah melepas semuanya, ya hanya untuk sekarang tinggal jalan berlatih masing-masing, praktek dengan ajaran Sang Buddha dengan benar, lebih dari bahagia yang dimiliki. Itu menurut pandangan Bante seperti itu. Sudah? Udah. Oke, sini menarik ke poin Bante. Kalau begitu, dengan mengejar-ngejar keinginan, itu kan berarti seakan menunjukkan bahwa sama saja kita semakin justru menjauh daripada kebahagiaan. Sementara di dalam kehidupan ini, terkadang kita perlu untuk meraih sesuatu. Nah, meraih sesuatu, pencapaian-pencapaian tertentu yang justru ya itu berasal dari keinginan. Namun di sini justru berbanding terbaliknya, di mana ketika kita malah mengejar keinginan, justru malah kita semakin tidak bahagia. Nah, coba tolong jelaskan yang kontradiktif ini, yang berlawanan, ya seakan berlawanan.
Nah, banyak sebagian orang juga beranggapan ketika mencapai ini, meraih ini, memperoleh ini, memiliki ini, itulah bahagia. Nah, tapi di sini kita akan masuk ke konteks di mana ketika kita mengejar-ngejar keinginan, justru semakin jauh daripada kebahagiaan yang kita cari tersebut. Coba Bante Bun. Iya. Dan hakikatnya manusia ini dilahirkan ya. Dia tidak tahu itu seperti apa hakikat hidupnya itu sebetulnya. Jadi mereka lahir dan sesudah dewasa dan besar mereka ingin banyak keinginan, haus damba itu dia akan mengejar terus itu, dan mereka pun tidak menyadari bahwa suatu saat itu akan pergi untuk melepaskan semuanya. Jadi ini yang seperti pengetahuan ini pun mereka tidak memahami seperti apa yang diajarkan dari Sang Buddha itu untuk melepas. Jadi inilah yang membuat kita itu terbelenggu dengan keinginan haus damba itu. Kita semakin mengejar dan kita membuat suatu pandangan yang keliru bahwa kita memiliki ini itu akan bahagia, kan. Semakin banyak aset, makin banyak yang seperti materi akan bahagia. Ternyata itu bukan yang membuat dia bahagia itu seseorang. Malahan banyak menimbulkan kekhawatiran, kegelisahan itu seperti akan suatu saat akan kehilangan, diambil siapa itu, dan seperti ini itu akan banyak pikiran itu. Jadi inilah yang sebagai seorang manusia itu yang belum memahami dari ajaran Buddha ini. Setelah memahami dia akan lebih mengerti dan sadar bahwa hidup ini kita dilahirkan sebagai manusia ini bukan untuk mengejar hal damba, keinginan yang berapi-api ini sampai kita lupa dengan waktu dan kita lupa dengan yang seperti kita punya batin itu ingin bahagia seperti apa, dia pun lupa dan bahkan mungkin tidak tahu cara untuk berbahagia pun dia pun tidak tahu. Mungkin cara berbahagia mereka pun akan salah, akan cara dia menikmati kehidupan ini pun mungkin berbeda. Dia akan memiliki suatu pandangan yang keliru seperti itu. Itulah yang kita harus hati-hati bahwa kita lahir sebagai manusia ini bukan hanya semata-mata untuk mengejar haus damba, keinginan materi itu yang membuat kita bahagia. Jadi kita harus kehidupan kita harus seperti apa yang bisa kita membuat kita, batin kita, diri kita itu bisa bahagia. Jadi ini yang perlu kita untuk belajar dan terus belajar itu, dan dipahami dan dipraktikkan. Bagi mungkin sebagian orang dia akan sulit untuk memahami pengetahuan ini dan bertolak belakang dengan dia punya pandangan itu. Ini yang akan membawa kesulitan bagi seseorang untuk memahaminya. Jadi ada kendala di situ juga. Mereka akan tidak suka dengan seperti hal-hal yang berbau seperti spiritual, ajaran agama seperti ajaran Dhamma ini. Mereka kadang tidak menyukainya juga. Ini yang membawa satu permasalahan bagi kehidupannya. Itulah kita butuh sebuah ajaran dari
pengetahuan dari Dhamma ini yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, kita harus betul-betul untuk dipahami dan dipraktikkan. Baru betul-betul kita bisa menjalankan hidup ini dengan selaras dan dengan hati kita, pikiran kita, agar kita bisa bahagia dan damai, bahwa tidak seharusnya mengejar terus keinginan hal tambah yang ada di dunia ini. Jadi dia harus ada pengendalian diri bagi dirinya, bagi batinnya untuk damai, dan dia akan hidup lebih tenang dan bahagia. Itulah seseorang yang harus praktikkan seperti itu. Iya. Nah, Mada Rizky. Kalau menurut Bante ya, kita harus tahu dulu ya, keinginan kita tuh keinginan duniawi atau keinginan non duniawi. Itu yang harus kita garis bawahi dulu. Yang ini Bante ingin pertegaskan, keinginan duniawi, ketika kita memilih keinginan duniawi, yaitu tidak akan pernah lepas dari yang dikatakan, yang dinamakan penderitaan. Itu akan lengket terus ketika kita masih mempunyai keinginan duniawi. Mau dibilang apapun ya, Bante contohkan, kalau di umat awam itu justru banyak ya, justru banyak punya keinginan yang seperti itu, keinginan duniawi. Itu tak terelakkan ya, selama mereka masih berkutat di situ ya, selama itu ya penderitaan itu tetap ada. Itu tidak terpisahkan. Nah, ketika kita memilih keinginan non duniawi, nah itu yang sebenarnya kebahagiaan sejati, yang itu yang kita ingin capai. Seperti Sang Buddha Gautama kita, kenapa ya, kita tahu, umat Buddhis kita sudah tahu kenapa Buddha Gautama dulu meninggalkan kerajaan. Dia pewaris satu-satunya ketika ayahnya sudah mangkat sebagai raja. Pewaris satu-satunya. Harta yang berlimpah, fasilitas-fasilitas kerajaan yang berlimpah. Kenapa dia tidak memilih untuk mewariskan kerajaan yang diwariskan ayahnya? Dia bisa hidup senang, dia bisa hidup lebih bahagia, tidak susah-susah, tidak sulit-sulit, uang harta berlimpah, para pekerja berlimpah. Kenapa dia tidak memilih? Karena itu keinginan semua duniawi, semua. Batin dia tidak ke arah situ. Batin dia memilih ke pencapaian keinginan-keinginan yang non duniawi. Sehingga akhirnya Sang Buddha Gautama mencapai nibbana. Nah, itu yang dikejar, kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang kekal. Ketika dia memilih mewariskan kerajaan, itu kebahagiaan yang tidak kekal. Apakah bisa menjamin dia bisa bahagia terus menerus? No. Segala bisa berubah. Walaupun dia sebagai seorang raja, walaupun hartanya berlimpah, tidak menjamin juga.
apapun bisa terjadi, ya kan? Jadi tidak ada kepastian, karena segala yang berkondisi di kehidupan ini selalu berubah. Apa yang bisa dipegang? Tidak ada. Nah, itu yang Bante ingin tekankan. Keinginan duniawi atau keinginan non-duniawi. Ketika kita masih mengejar keinginan duniawi, yaitu tidak akan jauh dari penderitaan. Nah, justru kita agama Buddha ingin gimana sih cara mengakhiri penderitaan ini, ya kan? Sehingga bisa memiliki kebahagiaan yang benar-benar kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang kekal, yang tidak bisa diusik oleh apapun lagi. Itu. Nah, itu yang Bante ingin garis bawahi. Jadi ya cuma hanya bisa kita berusaha memperbaiki. Gimana cara memperbaikinya? Itu mengurangi keinginan. Tidak banyak keinginan. Contohnya seperti apa? Bahwa misalnya di rumah tangga umat awam, misalnya ya, beri contoh, ketika memiliki HP misalnya, sudah punya HP, ya, meskipun tiap tahun ada keluar HP yang baru, kita tetap pakai yang lama, tidak peduli sampai ya HP ini rusak, udah nggak bisa dipakai lagi, barulah beli. Itu sebenarnya sudah praktek mengurangi keinginan. Tapi kalau misalnya sudah nggak tahan, setiap tahun beli HP baru, ya itu kita masih bergejolak ya. Itu udah banyak, masih punya keinginan, masih melekat, masih banyak keinginan kita. Belum contoh-contoh yang lain, ya, punya teman, punya ini, kita harus punya itu juga. Teman ke luar negeri, kita harus pergi ke luar negeri juga. Yaitu kita masih banyak keinginan. Kita masih mengejar keinginan duniawi. Gimana cara menguranginya? Itu berpuaslah hati dengan apa yang kita miliki, yaitu sudah cukup. Apalagi kita bisa mempraktekkan hidup sederhana, walaupun kita berlimpah materi dari orang tua kita atau dari nenek kita, kakek kita. Kalau kita bisa mempraktekkan hidup sederhana, lebih baik lagi. Apa yang kita miliki yaitu apa adanya. Tidak banyak keinginan, berpuas hati dengan apa yang dimiliki. Ya. Mengurangi banyak keinginan, itu sebenarnya cara kita mengurangi, memperbaiki diri kita, sehingga kita bisa tahu essence dari kebahagiaan sejati itu seperti apa. Ya dari situ, oh ternyata walaupun saya apa adanya ini, hidup sederhana seperti ini, makan apa yang ada di rumah masak, yang di rumah masak itu saya makan, saya tidak order makanan dengan Grab atau ojek online, saya ingin makan ini makan itu, ternyata saya bisa lebih bahagia ya. Saya cukup makan di rumah, yang apa yang dimasak udah cukup, daripada saya tiap hari harus mikir hari ini makan apa ya, besok makan apa ya, hari ini lihat di HP ada makanan ini lebih enak ini, justru nggak bahagia.
praktekkanlah seperti itu. Pasti kita memiliki action, oh ternyata lebih bahagia ya apa adanya, lebih bahagia ya saya puas dengan apa adanya. Itu yang ingin Bante tekankan. Mungkin menurut pandangan Bante seperti itu ya. Oke, sekarang poin terakhir ya, pembahasan poin terakhir yang sudah terlalu panjang lebar juga. Kini yang bagian terakhir ini harus lebih mengena. Nah, kemana harus sampai kepada titiknya, semacam bentuk petua, bentuk kalimat atau apapun dari yang berbagai kata bijak yang mungkin bisa diambil entah dari dalam Buddhis maupun pandangan bijak yang sesuai dengan Dhamma yang pernah didengar, atau versi diri sendiri juga boleh. Jadi kira-kira adakah petua yang dapat dibagikan untuk dapat bahagia dengan cara yang sederhana, untuk dapat bahagia dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mudah, dengan cara yang tanpa banyak keinginan? Kira-kira ada perumpamaan apa yang sederhana, singkat, namun dapat menggigit? Nah, sambil berpikir-pikir, kira-kira pakai perumpamaan apa, kira-kira pakai petua seperti apa. Saya berikan waktu 5 detik. Ya, silakan Bante Bun. Ya. Ya, contohnya ya seperti ini, kami biku itu simpel hidupnya itu. Jadi tidak banyak juga mengurus seperti rumah tangga, seperti harus mengurus bisnis segala macam. Jadi punya kehidupan yang simpel itu, damai itu. Jadi kesehariannya juga hal-hal yang dilakukannya juga ada batasannya gitu. Jadi sebagai biku juga ada banyak waktu untuk menenangkan diri seperti samadhi itu, meditasi itu hal yang contoh yang sangat simpel itu ya. Mungkin banyak orang yang ingin kehidupan yang begitu tapi agak sulit untuk mewujudkannya gitu. Jadi manusia itu tetap ingin banyak sibuk gitu, jadi ingin banyak keinginan, tetap ingin memperoleh ini itu agar dia bahagia. Jadi kehidupannya cukup kita mencontohkan seperti seorang biku aja, dia hanya memiliki satu bol itu untuk pindah patah, makan hanya sekali itu, hidup bisa damai, tenang gitu. Dan juga melatih diri terus untuk menjadi bijaksana dan juga melatih disiplin dan etika moral itu. Jadi itu yang paling simpel, contoh yang bisa ditiru mungkin sebagian orang itu. Nah, ini yang bisa saya berikan itu ya. Oke. Jadi sedikit koreksi ya dari disampaikan, yang mana ya cocok lah. Nah, tapi untuk jangan dicontoh juga yang kalau misalnya ada kata-kata yang salah ya. Jadi biku makan hanya sekali. Terus saya makan sekali, sekarang sudah berapa tahun? Sekali apa cukup itu untuk mempertahankan bertahun-tahun? Terus bagaimana? Sehari sekali. Sehari sekali. Bukan makan hanya sekali. Tapi ini Bante pun sepertinya dia mengutip dari slang ya. Hidup sederhana, tak punya apa-apa tapi banyak cinta. Hidup bermewah-mewahan, punya segalanya tapi sengsara. Seperti oke. Bisa jawab sendiri. Silakan Bante Rizky. Ya, ingin menambahkan lagi ya yang dari Bante Bun. Ya, contohnya dari seorang biku.
Ya, kami seorang biku itu mungkin bisa lebih mengena ya. Nanti ingin tambahkan. Kami seorang biku ini punya satu jubah. Ya. Kalau di rumah tangga, mau pergi ke shopping mall, ke manapun, sinema, bioskop, itu bajunya lain. Mau ke kantor bajunya lain lagi. Mau ke tempat wisata, ke luar negeri, jalan-jalan bajunya lain lagi. Sepatunya apa lagi, sendalnya apa lagi. Ya. Beda-beda itu. Mau ke rumah sakit atau kemana, mau ke meeting, itu jubah pakaiannya beda lagi. Kalau kita biku ini cuma satu aja. Ya warna ini aja. Nggak ada warna lain lagi. Kalau di rumah tangga kan banyak ya, ada pakaian kemeja lah, kaos lah, inilah itulah, banyak. Satu lemari mungkin penuh pakaian, sampai pusing. Hari ini mau pakai apa ya? Ini udah pakai, ini besok udah pakai, ini udah pakai, janganlah nanti malu dibilang pakaian nggak ganti-ganti. Kita biku cuma satu ini, warna satu ini aja ya. Sendal pakai pun sendal jepit oke. Sederhana, nggak banyak yang dipikirkan. Mau keluar tinggal ambil ini, pakai sendal sudah cukup. Nah itu yang Bante ingin jelaskan, sederhana itu sebenarnya seperti itu, bahkan lebih bahagia. Kita nggak perlu banyak yang dipikirkan lagi, nggak perlu harus ini itu, nggak harus berpenampilan seperti mana lagi, enggak. Udah cukup ini aja udah selesai. Nah itu yang ingin ditekankan Bante, bahwa hidup sederhana itu lebih bahagia daripada apapun. Nah itu mungkin contoh dari Bante. Kalau Bante Rizky mungkin mengutip suasana menjelang tahun baru. Tahun baru sebentar lagi, harus beli baju yang baru. Tak ada pun tak apa-apa, pakai saja baju yang lama. Kita sampai pada poin kesimpulan mengenai menghadirkan kebahagiaan dengan memiliki penyadaran pada momen saat ini. Nah, sekarang mungkin kan akan ada pertanyaan yang membantah bahwa kalau kita hanya fokus pada penyadaran momen saat ini, lalu bagaimana kita dapat belajar dan berkembang, sementara kita perlu belajar dari masa lalu dan kita juga perlu melihat dari masa depan. Betul, tetapi sesungguhnya fokus pada momen saat ini bukanlah berarti tidak melihat masa lalu dan juga tidak melihat masa depan. Nah, hanya saja konteksnya tidak melekat di sana. Nah, sama seperti misalnya perumpamaan, pernah lihat bunga, kita mungkin pernah lihat bunga ya. Sekarang kalau misalnya lihat bunga jenis tertentu, bunga itu berusaha untuk berkembang ataukah hanya sekedar berkembang? Pernah lihat burung? Burung itu berusaha untuk terbang ataukah hanya sekedar terbang? Atau matahari? Matahari itu berusaha untuk menyorot sinarnya ataukah hanya sekedar menyorot sinarnya? Nah inilah yang mana dengan fokus pada momen saat ini, pertumbuhan itu pun nantinya akan ada dengan sendirinya. Nah, tanpa harus menekan atau berusaha untuk memiliki atau menyertainya dengan ambisi-ambisi tertentu. Nah, karena bagaimanapun itu akan menjadi demikian, yang mana fokus pada momen saat ini, memiliki penyadaran pada saat ini bukan berarti lepas dari tanggung jawab, yaitu tetap berusaha untuk menjalani hidup pada saat ini sebaik mungkin. Dan nantinya pasti pencapaian-pencapaian pun akan diperoleh dari sana. Lalu ke poin berikutnya, kesederhanaan itu mengarahkan pada kebahagiaan. Ya,
Seperti banyak tokoh yang kita lihat, mungkin dari Sang Buddha sendiri, beliau hidup sederhana. Bante Mahakasapa hidup sederhana, beliau tampak begitu bahagia sekali. Nah, mungkin kalau misalnya lihat dari kehidupan di zaman ini, yang mana terlalu banyak pilihan, itu membuat seakan tingkat kebahagiaan semakin menurun. Ya. Jadi alih-alih semakin banyak pilihan itu mempertinggi tingkat kebahagiaan, tapi justru malah berbanding terbalik pada kenyataannya. Seperti misalnya contoh, ya, ketika misalnya kita ingin membeli, katakanlah pasta gigi, lalu pergi ke supermarket. Ketika sampai di sana, kita akan bertemu dengan berbagai macam pasta gigi, entah merek ini, merek itu, untuk memutihkan gigi, untuk gigi sensitif dan lain sebagainya. Dan di sana semakin banyak pilihan di sana, justru kita pun akan semakin sulit untuk menentukan pilihan. Dan setelah menentukan pilihannya pun, membelinya pun, bahkan kita mungkin ragu apakah benar-benar pilihan itu jatuh pada pilihan yang tepat. Nah, atau contoh sederhananya, ketika misal membuka aplikasi belanja online, nah, ketika kita mencari satu barang, mungkin akan muncul berbagai macam toko, berbagai macam barang-barang yang dengan jenis yang dengan tingkat kualitas yang berbeda. Misalnya kita akan mulai kehabisan energi, mulai lelah, bahkan sebelum menentukan pilihan itu. Nah, ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya semakin banyak pilihan, semakin tidak sederhana, justru ya kita semakin tidak jauh dari kebahagiaan. Lalu poin berikut yang ketiga, yang mana mengejar keinginan jauh dari kebahagiaan. Mungkin salah satu cerita ilustrasi ya, agar mudah untuk dipahami pada bagian ini. Di Jepang ada salah seorang bernama Taro. Taro ini adalah seorang pengrajin atau pemahat batu untuk dijadikan sebuah karya. Ada batu apa, misalnya batu keramik dan lain sebagainya, dibuat di karya. Nah, pada saat itu kehidupan Taro begitu bahagia sekali, dia tidak tahu apa-apa, dia hanya sekedar ya mengerjakan tugasnya sehari-hari. Lalu suatu hari bertemu dengan salah seorang pedagang. Nah, pedagang ini melihat pedagang ini mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang dalam jumlah besar, Taro pun ingin demikian. Akhirnya meninggalkan pekerjaannya yang semula dia ingin menjadi pedagang. Tidak lama Taro pun menjadi pedagang yang sukses, banyak uang melimpah karena hasil dagangnya, dan dia memiliki berkah dari surga lah, katakan demikian. Nah, akhirnya begitu sudah memiliki itu semua, tapi kenyataannya belum juga bahagia karena Taro melihat seorang raja. Melihat raja sepertinya enak sekali, dapat mengatur ini, mengatur itu dan lain sebagainya, memiliki kuasa yang begitu besar. Akhirnya Taro pun berkeinginan untuk menjadi seorang raja. Dan karena dia memiliki berkah surga, dia pun jadi seorang raja. Kini ketika sampai menjadi seorang raja, melihat dengan penuh kuasanya, seakan melihat, begitu melihat matahari begitu tenang sekali, begitu luar biasa sekali menyinari semuanya. Bahkan lebih berkuasa dibandingkan diriku yang sebagai seorang raja. Lalu Taro pun ingin jadi matahari. Lalu karena dengan berkah surganya, Taro pun menjadi matahari. Kini begitu menjadi matahari, melihat awan menutupi sinar matahari. Taro pun merasa, awan terlihat begitu mudah sekali bergerak ke sana kemari, sementara matahari hanya diam saja, tidak bisa kemana-mana. Mungkin jadi awan akan lebih baik. Nah, lalu berkeinginan untuk menjadi awan. Akhirnya menjadi awan. Begitu menjadi awan dengan berkah surganya, Taro pun melihat gunung. Kini dengan awan yang bergerak ke sana kemari, merasa begitu rentan sekali menjadi awan ini, begitu lemah, karena harus mengikuti arah angin tertiup ke sana kemari. Lebih baik menjadi gunung, tak tergoyahkan, begitu kelihatan anggun sekali dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Lalu ingin menjadi gunung, dan dia cerita dapatlah berkah itu untuk menjadi gunung. Dan kini seketika menjadi gunung, Taro pun mendapati bahwa sebuah gunung yang adalah dirinya itu dicangkul oleh salah seorang manusia. Lalu di sinilah
terpikir lagi dalam dirinya. Bahkan diriku yang sudah menjadi sebuah gunung pun yang begitu besarnya harus kalah untuk dapat dicangkul oleh seorang manusia. Akhirnya Taro pun mulai tidak memiliki kebahagiaan dan meminta kembali untuk menjadi seperti dirinya yang semula. Karena dia merasa di sanalah dia memiliki kebahagiaan sebelumnya. Sementara yang menginginkan ini dan lain sebagainya, sampai pada titik tertentu juga tidak sebahagia sebagaimana yang ada di dalam pikirannya. Nah, ini salah satu ilustrasi yang mungkin kita juga salah satu di antara kita sama seperti Taro ini. Dan belum tentu mungkin kita seberuntung Taro ini yang dapat kembali lagi untuk menemukan kebahagiaan yang semula. Nah, jadi seperti inilah kira-kira gambaran kalau kita terlalu mengejar-ngejar keinginan yang barangkali itu bukanlah sesungguhnya keinginan atau passion yang kita miliki untuk suatu kebahagiaan. Lalu yang terakhir yaitulah petuah untuk dapat bahagia dengan cara yang sederhana. Mungkin singkat saja, ada kalimat yang mengatakan bahwa less is more. Ya, less is more. Memiliki sedikit itu sama dengan lebih bahagia. Ya. Less yang di luar, sedikit yang di luar, tapi di dalam itu semakin lebih berbahagia. Karena pada kenyataannya kita tidak dapat pungkiri bahwa terkadang mungkin kita tidak bahagia bukanlah dikarenakan memiliki sesuatu dalam jumlah yang tidak cukup, namun mungkin dikarenakan memiliki terlalu banyak. Nah, ini bisa digaris bawahi. Yang untuk hari ini kiranya ini yang dapat disampaikan dan semoga dapat diambil poin-poin pelajarannya untuk menghadirkan kebahagiaan dalam diri kita, karena kebahagiaan itu sudah ada di setiap masing-masing dari diri kita sendiri. Hanya tinggal diri kita lah yang berusaha untuk menemukannya. Nah, untuk akhir kata ya silakan Bante Bun berikan penutupan. Sampai di sini dulu sahabat Dhamma dimanapun berada. Salam metta, semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Namo Buddhaya. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Sususang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.